Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu bhavana. Stay tune terus ya. Yuk, sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman terdekat kamu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Prinsip Media. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu Samatha Bhavana dan Vipassana Bhavana. Perbedaan meditasi, samadhi, dan juga bhavana adalah meditasi. Meditasi adalah memusatkan pikiran dan perasaan untuk mencapai sesuatu. Ini dapat digunakan sebagai alat praktis untuk membatalkan pola-pola emosional yang merusak, untuk mengembangkan sifat-sifat positif seperti kebijaksanaan dan welas asih, dan untuk mengakses kesadaran murni hakikat dasar batin. Samadhi. Samadhi berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu sam yang berarti kumpulan, persamaan, gundukan, timbunan, dan di yang berarti pikiran. Secara etimologi, samadhi berarti pemusatan atau kumpulan pikiran yang ditujukan pada objek tertentu. Beberapa orang menyamakan meditasi dengan samadhi, padahal meditasi hanyalah pemusatan perhatian yang terus-menerus pada suatu objek. Meditasi berasal dari bahasa Inggris meditation, yang merupakan kata benda. Sedangkan kata kerjanya adalah meditate, yang artinya merenung atau tafakur. Dalam bahasa Sanskerta disebut dhyana. Dhyana adalah lanjutan dari dharana yang berarti konsentrasi atau pemusatan perhatian kepada suatu yang dijadikan objek meditasi. Saat orang melakukan meditasi, yang dimaksud sebenarnya ialah samadhi. Walaupun sesungguhnya sangat jarang bisa mencapai tingkat samadhi, karena mengendalikan dan memusatkan pikiran sangat sulit jika tidak dilatih dengan baik. Pengertian Samatha Bhavana. Samatha Bhavana. Di dalam ajaran agama Buddha terdapat dua jenis meditasi. Salah satunya yaitu Samatha Bhavana, yang merupakan meditasi pengembangan ketenangan batin. Tujuannya adalah untuk mencapai ketenangan batin melalui pencapaian jhana, bersifat tidak kekal, bukan kesucian, akan menimbulkan kelahiran di alam Brahma. Selain itu, ketenangan batin bukanlah tujuan terakhir meditasi, tetapi merupakan kondisi untuk menimbulkan pandangan terang. Manfaat bhavana. Yang pertama adalah untuk membebaskan diri dari ketegangan dan mendapatkan relaksasi atau pelemasan.
Yang kedua, membantu menenangkan diri dari kebingungan dan mendapatkan ketenangan yang bersifat sementara maupun yang bersifat permanen atau tetap. Yang ketiga, menimbulkan ketabahan dan keberanian serta mengembangkan kekuatan untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Yang keempat, mendapatkan kepercayaan kepada diri sendiri yang sangat dibutuhkannya itu. Yang kelima, memberikan pengertian bahwa pikirannya itu kacau untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Yang keempat, memberikan perubahan dan perkembangan yang menuju pada kepuasan batin. Dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Objek meditasi samatha bhavana adalah terdapat 40 macam objek samatha yang diajarkan oleh Buddha, yaitu yang pertama adalah 10 kasina atau perwujudan benda. Lalu ada 10 asubha atau tidak menyenangkan. Lalu terdapat 10 anusati. Lalu ada 4 apamana atau keadaan yang tidak terbatas yang terdiri dari metta, karuna, mudita, dan juga upeka. Lalu setelah itu ada ahirepatikulasana yang merupakan perenungan makanan yang menjijikan. Lalu ada catudattawatana, yaitu merupakan analisa terhadap 4 unsur yang ada di dalam tubuh. Dan yang terakhir ada 4 arupa atau perenungan tanpa bentuk atau materi. Di antara semua bentuk tersebut, kita boleh memilih salah satu di antaranya. Halangan dan juga rintangan dalam bermeditasi adalah ada 2 macam penghalang samatha bhavana, yaitu yang pertama adalah nivarana. Yang pertama ada kamacanda, baidipada, yang ketiga ada cinamida, yang keempat ada udacaka, kukuca, yang kelima adalah vicikicca. Untuk mematahkan kelima rintangan batin tersebut, seseorang harus mengetahui sebab-sebab timbulnya nivarana tersebut dan berusaha menghindari sebab-sebab itu serta melakukan usaha-usaha yang dapat melenyapkan nivarana itu. Lalu yang kedua adalah 10 paliboda yang terdiri dari tempat tinggal, pembantu dan orang yang bertanggung jawab, keuntungan dan duniawi, murid dan teman, pekerjaan, perjalanan, sanak keluarga, penyakit, pelajaran, kekuatan batin atau gaib. Lalu di bagian yang kedua ini, kita akan membahas salah satu meditasi lainnya, yaitu Vipassana Bhavana. Vipassana Bhavana sendiri memiliki pengertian sebagai meditasi pengembangan pandangan terang.
Lalu, apakah tujuan dalam melakukan Vipassana Bhavana itu sendiri? Tujuannya adalah untuk mencapai pandangan terang melalui penembusan tilakana. Selanjutnya menimbulkan kebijaksanaan dan kemudian pencapaian tingkat-tingkat kesucian. Arahat ini berarti mencapai pembebasan sempurna, tidak lahir kembali atau nibbana. Apakah objek dari Vipassana Bhavana? Vipassana Bhavana menggunakan objek 4 landasan kesadaran, yaitu Vedana, Kaya, Citta dan Dhamma, atau nama dan rupa. Objek Vipassana Bhavana adalah nama dan rupa batin dan materi, atau pacakanda 5 kelompok faktor kehidupan. Meditasi Vipassana Bhavana dilakukan dengan memperhatikan gerak-gerik nama dan rupa, sehingga dapat melihat dengan nyata bahwa nama dan rupa itu dicengkram oleh anicca ketidakkekalan, dukkha berita, dan anatta tanpa. Kira-kira, apakah yang menjadi penghalang atau rintangan dalam melaksanakan Vipassana Bhavana itu sendiri? Yaitu 10 vivassa lupa kilesa. Dengan melaksanakan Vipassana Bhavana, kekotoran batin tersebut dapat dibasmi dan kemudian dilenyapkan sampai ke akar-akarnya. Pelaksanaan Vipassana Bhavana. Yaitu dengan kesadaran atau pikiran menyadari 4 landasan kesadaran atau satipana. Secara bergantian mana yang lebih dominan dengan objek pokok, naik turunnya perut, atau kayanupassana. Nah, demikian pembahasan video kali ini. Saya harap video ini dapat memberikan manfaat bagi kalian semua yang menontonnya ya. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Saya Evelyn Fidelia, pamit undur diri dulu ya. Sampai jumpa di video berikutnya.